Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billah. Wa la na'budu illa iyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal karim wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana syi'ta sahlan. Qala jalla wa ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman ya'lam annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab alladzina yufuna bi ahdihim wa la yanquduna al-mitsaq. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya awalnya pelan-pelan dulu untuk menyesuaikan keadaan panjenengan ingin megahi banget pengajian malam ini. Saya salah tebak, tapi saya tadi barusan dari Limas berjalan ke sini, saya pelan-pelan gitu, saya nggak terlambat, nggak apa-apa lah. Paling-paling jamaah meskipun udah telat. Tapi ternyata saya sampai di sini, masya Allah, yang baru satu. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ketua Ranting Muhammadiyah, Ibu Ketua Aisyah Ranting, seluruh pengurus dan semuanya saja yang hadir. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah. Jangan lupa panjenengan hadir pada malam hari ini dituntun oleh hidayah Allah. Kalau tidak ada hidayah, tidak ada jihad, nggak akan sampai di Masjid Al-Ittihad ini. Jadi saya salah menerka, ini nanti paling yang rawuh ibu-ibunya antara 3 orang, bapak-bapaknya 5 orang. Kira-kira semacam ini. Ternyata seimbang. Bapak ibunya berapa bapaknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9,5 itu berapa? Ya, 19. Ibunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. Udah ya, ditambah lagi 17. Nanti masih 2 orang lagi kurang, berarti nanti pas 19. Bapaknya 20, masih ada kurang 1 yang belum rawuh. Boan, namanya boan itu ya kenal-kenal. Ya kan, tambah 2 lagi itu, benar kan? Ya. Kenapa Pak bisa benar? Om saya nggak melihat tadi di sini. Baik Ibu Bapak yang saya hormati, waktunya tidak panjang. Sekarang sudah jam 8:30 kurang 5. Padahal pengajian sesuai dengan UU Undang-Undang selesai jam 9, harus sudah selesai. Apapun yang terjadi, entah itu sudah terang atau tetap masih hujan, jam 9 harus sudah selesai. Maka ibu-ibu sekalian, ini perlu saya sampaikan agar panjenengan jangan ngantuk dulu. Ini pengajian hanya sebentar.
Baik, kita mulai. Kita mengambil tafsir Al-Quran dari surat 13. Iya kan, bapaknya tambah 1. Pas kan, 20. Iya. Ibunya ada berapa ya? Ya, tapi ini luar biasa. Hujan begini yang tahu segini banyaknya itu luar biasa. Tadi sore saya mengajar di Wonobuka hujan yang rawuh orang 22. Ini. Kemudian barusan saya selesai dari Limas, itu yang rawuh 11 orang. Ya, 11 orang. Dan Seruni memegang rekor. Jangan tepuk tangan. Baik, kita mengambil surat nomor 13. Surat apa itu? Ar-Ra'd. Apa arti Ar-Ra'd? Ya, serono. Betul, kilat, apa lagi? Guntur, apa lagi? Ledek, apa lagi? Geluduk. Nah, yang paling tepat geluduk. Ya, yang paling tepat maknanya adalah geluduk. Ya, yaitu ketika tidak ada led, ada bunyinya. Itu namanya rodun. Tidak ada led, tapi ada geluduk. Itu geluduk itu tanpa bakun. Bakun itu kilat. Ya. Kemudian dirnya namanya sawarik. Nah, ar-ra'du namanya geluduk. Allahul ladzi yurikumul barqa wa yakhafu minhum wa yata'am. Allah yang memperlihatkan kilat. Sebagian manusia ada yang takut, namun sebagian manusia ada yang senang. Siapa yang takut? Orang kafir. Orang kafir itu nek mau bledek wedi banget. Refleks tangannya itu wong kafir. Jadi kalau ya jago, ini mumpung masih awal, jangan tersinggung. Kalau panjenengan ada lek kok kafir, ya maksud saya koyo wong kafir. Karena Rasulullah SAW pernah mengajarkan apabila kita melihat ada petir, mendengar ada petir, yang kita ucapkan adalah Subhanallah, Subhanallah, yeah, Subhanallah. Nah, kaget. Dan petir itu, Bapak dan Ibu, terjadi karena tabrakan, senggolan antara arus plus listrik dan arus minus. Ternyata di langit kita ini terdiri dari bershock awan. Awan yang rendah dari bumi itu sekitar antara 10 kilo dari bumi, itu yang paling rendah antara itu. Kemudian di atasnya sampai 300 kilo. Semakin ke atas, semakin tinggi arus listriknya. Semakin ke bawah, semakin rendah arus listriknya. Kalau yang di atas itu, yang paling atas arus listriknya, kita ada bledek di atas itu kita nggak dengar. Karena saking tingginya. Itu arus listriknya bisa sampai 3 juta volt.
itu panjenengan mendengar suaranya saja bisa tuli. Untung Gusti Allah tidak ngedukno suara itu ke bumi. Dan ketika kita mendengar ada led itu berarti dekat sekali. Semakin cepat led dan dernya semakin dekat, itu berarti jaraknya dengan kita semakin dekat. Nah, nggak usah cerita tentang petir ya. Gitu. Nah, fungsinya petir apa? Fungsi petir adalah menunjukkan ayat Allah bahwa awan pun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yusabbihur ra'du bihamdihi, maka bertasbihlah ar-ra'du, petir itu, dengan hamdalahnya, dengan memahasucikan Allah. Wal malaikatu min hifatih, karena saking takutnya kepada Allah, maka petir dan malaikat itu bertasbih kepada Allah. Wa yursilu sawa'iqa wa yusibu biha may yasha, dan Allah kadang-kadang mengirimkan petir yang dari itu namanya petir. Dan ada seseorang yang terkena petir sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, tidak usah takut dengan petir. Yang kena petir itu yang dikehendaki oleh Allah. Ya, ada orang main layangan, tiba-tiba siang-siang kena petir. Ada. Tapi ada orang masuk di tengah hujan gerimis, bledak lampar-lampar, aman-aman saja. Itu juga ada. Ada orang sedang tidur di kamar, petir masuk ke dalam kamar. Itu ada. Jadi kita ini tidak usah takut dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sudah rawuh semuanya? Sudah rawuh semuanya? Sudah rawuh. Boleh dicek. Yang belum rawuh ngacung. Enggak ada yang ngacung, berarti sudah rawuh semuanya. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita santai aja. Ini pengajian malam ini, pengajian ngantuk ini. Kalau panjenengan tidak waspada, nanti panjenengan ini sebentar lagi ada yang ngantuk ini. Kalau saya sudah mulai serius, mulai ngantuk. Karena isian pengajian itu yang paling menyenangkan itu hanya pembukaannya toh. Tapi kalau udah sampai masuk ke isi, nah dah lega, cepatlah rampunglah. Ya. Baik, ini ada pertanyaan sulit, mohon dijawab. Pertanyaan dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Apakah orang yang mengetahui, memahami, meyakini bahwa apa yang Allah turunkan kepadamu adalah kebenaran sama dengan pandangan orang buta? Buta hati yang saya maksud, yang dimaksud di sini. Saya ulang. Sudah bisa jawab belum? Belum paham. Biasanya kalau saya dibacakan mungkin 16 menit. Afamay ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Apakah apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kebenaran
sebagaimana orang buta memahami? Jawabnya ya atau tidak? Ya atau tidak? Ya atau tidak? Ini kalau sampai salah bahaya banget ini. Ya atau tidak, Bu? Ya. Iya. Ya atau tidak, Pak? Tidak. Ternyata di mana-mana itu bapak-bapak lebih pinter timbang ibu-ibu. Loh, saya boleh bangga dong, saya termasuk bapak. Yang benar tidak. Apakah, ini pertanyaannya kan sederhana sekali sebenarnya. Apakah orang yang memahami kebenaran Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad seperti orang buta memandang? Udah ketemu belum jawabannya? Jawabannya apa? Tidak. Yang bisa memahami Al-Quran, nah saya teruskan. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang bisa memahami Al-Quran, bahwa Al-Quran datang dari Allah, Al-Quran adalah kebenaran mutlak, Al-Quran adalah hidayah, Al-Quran adalah segala-galanya, hanya ulul albab, orang yang bisa berpikir. Nah, ini orang buta hatinya kan tidak bisa berpikir sama sekali. Maka jawabannya adalah tidak. Tidak atau bukan orang yang buta di dalam hal ini yang bisa memahami, tetapi yang memahami adalah ulul albab. Siapa ulul albab? Hati-hati pemahamannya. Ulul albab adalah satu-satunya orang yang bisa masuk ke dalam surga. Ulul albab adalah satu-satunya orang yang bisa masuk surga. Orang yang tidak ulul albab tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Jangan pernah kamu melakukan ibadah yang kamu tidak mempunyai ilmunya. Kalau tidak ada ilmunya, bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah? Bisa nggak tanpa ilmu kita beribadah? Bisa. Namanya tiru. Namanya taklid. Nah, orang taklid ini mengerikan sekali. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum." Allah tidak menilai gambar kita, tidak menilai lahir kita, tapi yang Allah nilai adalah hati kita. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, kita sholat itu yang dinilai hati kita, bukan rukuk sujud kita. 10 orang satu derek satu soft, bisa jadi yang sholatnya diterima hanya 1 atau 2 orang, yang lain sholatnya ngecamprak, tidak bisa diterima. Kenapa? Ngalamun. Jangan lupa, fawailul lil musallin, ciloko orang yang sholat, yang celaka. Nah, kalau yang tidak sholat, yang tidak usah dibicarakan. Wong sing sholat wae iso ciloko, apa meneh sing tidak sholat. Siapa yang sholatnya celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang tidak menggunakan ilmunya ketika dia sholat. Wa ma yatadzakkaru illa ulul albab, orang yang bisa melaksanakan Al-Quran, memahami Al-Quran, meyakini Al-Quran bahwa Allah itu pasti satu, bahwa Allah tidak mungkin Allah mempunyai anak. Bagaimana mungkin Allah mempunyai anak dari seorang manusia?
Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita membayangkan alam semesta, ya, ternyata di alam semesta ini terdiri dari bermiliar planet. Dari sekian banyak planet itu, salah satu diantaranya adalah planet bernama Bumi. Dan kita ada di dalam planet Bumi kita itu sendiri. Yang lain masih berjuta-juta, banyak yang jauh lebih besar daripada Bumi. Makanya ada orang mengatakan, apakah manusia itu hanya yang ada di Bumi? Wallahu a'lam. Bisa jadi di sana ada kehidupan yang lain selain manusia. Itu bisa terjadi. Ibu dan Bapak, kalau sekarang nggak bisa, mendung banget. Kalau lagi terang, pengen melihat ke atas. Di sana bintang berlebihan. Sebagian dari bintang-bintang itu ada yang bentuknya tidak diam, tapi kemerlip, ya kan? Saya mohon maaf, saya rodok batuk. Ini nanti kalau pas saya batuk jangan kaget ya, yang ngantuk ya. Saya nggak sengaja itu, ya nanti saya tutup ya. Kalau saya lupa, biar gitu, kayak meledak gitu. Ya pakai mic, batuk. Bentar. Ini maksudnya disuruh minum. Bismillah. Ya. Ibu sekalian, ketika kita melihat bintang yang nampaknya satu, yang kemerlap itu ternyata terdiri dari gugusan bintang, gugusan planet yang bisa terdiri dari 1000-2000 planet. Saking jauhnya dari bumi kelihatan hanya satu. Nah, tanda-tanda bintang atau planet yang sangat jauh dengan kita itu kalau kita mandang kerlap-kerlap itu semakin jauh. Yang tenang, yang mencorong itu berarti dekat dengan kita. Dekat itu ya paling-paling antara ya 2-3 juta kilometer lah. Ya. Nah, mana mungkin Allah mempunyai anak? Lah kalau Allah ciptanya segitu luasnya, berarti manusia jadi sekecil apa? Paham nggak Bapak Ibu? Kalau Allah menciptakan semua planet-planet, maka benar ketika itu kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, kemudian banyak orang kafir yang mengibaratkan Allah itu koyok menungso. Ini karpet yang membuat siapa? Manusia. Kok nggak seperti karpet manusia? Mungkin nggak maksudnya? Apakah pembuat pintu itu seperti pintu? Apakah pembuat manusia itu juga seperti manusia? Tidak, tidak mungkin. Apakah yang membuat kursi itu seperti kursi? Tidak. Apakah orang yang membuat bakpao itu rupanya koyo bakpao? Tidak. Jadi tidak mungkin Allah mempunyai anak. Itu kan hanya akal-akalan yang membayang-bayangkan gitu. Nah, itu kan mereka itu tadinya ini pas Natalan ya, perlu dibahaskan. Ketika
Nabi Isa lahir tanpa bapak. Ini orang sudah bertanya-tanya saking bodohnya. Isa nggak punya bapak. Bapaknya siapa? Padahal semua orang yang lahir pasti punya bapak. Oh, bukan bapaknya Gusti Allah. Bukan bapaknya Gusti Allah. Itu nanti ngarang ketemu ngarang lagi. Kemudian dibuktikan bahwa ketika mereka sudah mau mengatakan itu anak Tuhan, maka dibuktikan. Pakai apa buktinya? Buktinya Nabi Isa itu ketika bayi sudah bisa ngomong. Nek udah anak itu salah orang mungkin. Atau ya. Nabi Isa itu bisa menyembuhkan semua penyakit. Nek udah anak itu salah orang mungkin. Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati. Oh, ini luar biasa. Nek udah anak itu salah tidak mungkin. Kemudian mereka mengadakan satu aliran agama di saat itu Nabi Isa masih hidup. Nabi Isa dari Yerusalem ke Bethlehem dikumpulkan tokoh-tokoh agama yang mengatakan bahwa dirinya adalah anak Tuhan. Dan Nabi Isa bersumpah di hadapan mereka, Ana Rasulullah, aku adalah utusan Allah. Dan Nabi Isa mengatakan Maha Suci Allah yang mempunyai anak. Mereka manggut-manggut, tetapi mereka tetap meyakini tidak. Nabi Isa itu hanya merendahkan diri, tidak mau mengakui sebagai anak Tuhan. Tiba-tiba Nabi Isa terdengar dibunuh oleh raja atau tentara Romawi. Pelabuhan mereka. Anak Gusti Allah kok iso mati. Disalib meneh. Kemudian mereka merekayasa. Oh ya, enggak apa-apa. Memang harus mati katanya. Kenapa? Ingatkah kalian dengan dosa Nabi Adam? Bahwa semua manusia itu mempunyai dosa. Namanya dosa itu disebut dengan istilah original sin. Dosa keturunan. Maka kita sampaikan pada umat bahwa kematian Isa adalah kesengajaan dari Tuhan Bapa. Untuk apa? Untuk menghapus dosa-dosa anak Adam. Di sini terjadi kelemahan. Masuk Gusti Allah arep mengampuni manusia ada syarat, yaitu anaknya dibunuh terlebih dahulu, baru bisa mengampuni dosanya. Kan Allah cukup tinggal mengatakan manusia dan semua anak ada dosa kalian diampuni, selesai masalahnya. Nah, dadak ngelairno anak bisik, kemudian setelah itu dibantai oleh tentara, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala subbiha itu apa? Menyerupai. Di Nabi Isa itu mempunyai satu mukjizat yang tidak banyak dikenalkan dalam masyarakat, yaitu bisa menyerupai orang lain. Ketika Nabi Isa Nabi Isa mau dibunuh, Nabi Isa menyerupai seorang pengkhianat bernama Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ini berusaha membunuh Nabi Isa di atas bukit. Tetapi ternyata Yudas berubah wajahnya menjadi Isa, Nabi Isa berubah wajahnya menjadi Yudas. Akhirnya dibantailah Yudas Iskariot yang berupa Nabi Isa. Nabi Isa sendiri diangkat ke langit. Ini rahasia yang dirahasiakan oleh gereja dari semenjak dahulu.
Kemudian 25 Desember adalah kelahiran Nabi Isa. Itu bohong yang paling besar. Karena pada bulan Desember, ini bukti-bukti nyata, pada bulan Desember itu sedang kuat-kuatnya musim salju. Padahal di dalam Injil, Nabi Isa dilahirkan di atas di sebuah gubuk, di sebuah gubuk di kandang kambing. Dan pada waktu itu dipelihara oleh pengembala kambing setelah mereka mengembalakan kambing. Bulan Desember itu tidak mungkin. Ternyata tanggal 25 bulan Desember itu adalah perayaan agama sebelumnya yang dibesarkan, dijadikan alat untuk membesarkan Nabi Isa alaihi salam. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, siapa yang bisa menggalihkan pemikiran macam ini? Hanya satu orang, yaitu ulul albab, yang bisa berpikir, bisa menyelidiki, bisa merefleksikan kejadian-kejadian yang tidak mungkin terjadi dan yang pasti terjadi. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yatadzakkaru ulul albab." Tinggal 7 menit lagi. Alladzina yu'minuna bi ahdillah wa la yanquduna mitsaq. Yaitu orang yang selalu menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua tidak pernah merusak perjanjian. Siapa itu? Orang yang syahadat. Kita sudah berjanji kepada Allah akan taat dan patuh kepada Allah. Kita sudah berjanji kepada Allah bahwa kita akan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita hanya taat kepada Nabi Muhammad dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya agama adalah apa yang tertuang di dalam Al-Quran dan apa yang terkatakan di dalam hadis-hadis sahih Rasulullah SAW. Di luar itu bukan agama. Di luar itu namanya yang kudunal mitsaq, merusak perjanjian. Maka hati-hati sekali kita dalam beribadah. Hati-hati sekali kita dalam beribadah. Jangan sampai tercampur dengan apa-apa yang tidak tertuangkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Contoh, barang siapa yang melakukan puasa 1 hari di bulan Rajab, maka sama dengan beribadah 700 tahun. Ini bukan hadis palsu, tapi ini bukan hadis. Bukan hadis palsu, tapi bukan hadis. Kenapa kok demikian? Karena di dalam kitab hadis palsu tidak ditemukan kata-kata yang semacam ini. Ini artinya apa? Artinya bahwa di dalam bulan Rajab, Bapak dan Ibu hati-hati. Banyak sekali orang menyelewengkan agama kita. Ada yang mengatakan puasa Rajab itu puasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pasti masuk surga. Ada yang mengatakan dari 30 hari bulan Rajab gak ketang 1 hari kita berpuasa agar kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak mengatakan itu hadis, karena hadisnya, kalau itu hadis di kitab hadis palsu aja nggak ada kok. Jadi namanya apa? Ya bukan hadis kan? Iya. Dari kil namanya, itu namanya bukan hadis, namanya kil wakol, jarini. Kil wakol itu bahasa Jawanya jarini.
Nek ora salah buan idai. Ya, itu. Idai itu apa lagi? Itu dan sebagainya. Itu banyak sekali dalam agama. Dan masih banyak contoh-contohnya ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang ungkapan-ungkapan dalam agama Islam yang bersifat kil wakol. Ini. Kemudian yang kedua, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusalat. Orang yang selalu menyambung silaturahim, yang tidak pernah bertengkar sama sekali pada siapapun. Ayo panjangnya bisa nggak? Ini orang ulul albab, pengen masuk surga, jadilah ulul albab. Kalau belum, kita pelajari sebaik-baiknya. Orang yang tidak pernah bertengkar, orang yang tidak pernah membenci orang lain, astagfirullahaladzim, berat sekali. Tidak pernah membenci orang lain, tidak pernah mendendam orang lain, tidak pernah sengit dengan orang lain. Sejelek apapun orang lain, kita tidak usah sengit dengan dia. Gitu. Ya, tidak usah suudon. Ya, apalagi di pengajian. Pengajian malam, ono sing merem baik. Suudon, ngantuk, tidak. Belum tentu orang merem itu ngantuk, belum tentu. Bisa jadi tidur. Ya. Tinggal 2 menit. Ya, saya kalau sudah ngantuk itu berarti sudah pengen kundur kan? Iya. Saya yang selalu tak amati yang landai. Ya. Jadilah orang yang ahli silaturahim. Terutama kepada siapa? Ada 5 orang. 1, keluarga. Siapa keluarga? Suami, istri, anak, bapak, ibu. Jangan pernah ada perselisihan. Yang kedua, akribat. Siapa akribat? Kakak beradik kandung, kakak beradik ipar, Pak Le, Pak D, ponaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, siapa ya? Yang ketiga, tetangga dekat. Tetangga dekat, Pak. Hati-hati dengan tetangga dekat. Orang yang paling kuat tolong menolong pasti tetangga dekat. Kalau sudah dengan tetangga dekat, tukaran selesai. Hidupnya nggak akan pernah akan tenang. Kalau panjenengan dengan tetangga dekat sudah tukaran, sudah. Lewat orang takon, gitu. Nanti sakit orang tilii, tangganya malah naikin dais, gitu. Nanti seri-serian, tangganya kono putrane wisuda, alah paling-paling jurusan kayak mono raya bergawe ora. Tangganya beli sepeda motor, alah paling kreditan yang gaya. Sakit hati terus. Padahal yang namanya tetangga itu adalah orang yang paling berjasa buat kita. Ya. Satu hari sekitar jam 2 malam, saya belum bangun itu. Di tralis pintu gerbang ada tek. Sampai bangun. Nanti ada ibu-ibu nutui tralis tek. Terus saya keluar, terus pun ibu Haris nyuwun tulung, terus pun ibu nyuwun dibetau teng rumah sakit karo nangis. Oh nggih. Sekedap kok tak siap-siap nggih. Ternyata yang minta tolong itu ibu dari Kauman Kidul. Kenapa kok Kauman Kidul njaluk tolong ke Kauman Lor? Lah yang cocok. Nah, cocoknya dengan saya, minta tolongnya dengan saya.
Kenapa? Karena dengan tetangga-tetangga sebelahnya banyak tukaran. Ketika ibunya sakit menjaluk tolong, sing kono wong nyebeli banget, sing kono wong. Nah, terus ingatnya dengan saya. Itu terjadi, Bapak. Yang saya Bapak Ibu, siapa yang pernah keseripaan? Yang menolong pertama kakak panjenengan yang di Bandung atau tetangga? Panjenengan punya kakak di Banjarnegara, di Banjarmasin, di Bandung, di Tasikmalaya, di Jogja. Panjenengan ada keseripaan yang pertama kali menolong pasti tetangga. Makanya jangan pernah bermasalah dengan tetangga, dan tetangga itu Rasulullah SAW mengatakan la yadkhul jannata man la ya'man bawa la ya'manu jarahu bawa tidak akan masuk surga seseorang yang menyebabkan tetangganya tidak aman atau tidak tentram. Hati-hati bapak-bapak dan ibu. Wis to ngalah wae lah. Nggih, ada tetangga yang pelit, insyaallah. Ya nek ngono nyong aja ngantek urusan bondo karo wong kuwi pelite nek perlu nyong sing ngekeki. Kan ada orang sing nek dikei seneng banget, nek dijalui. Iya, itu banyak kejadian macam itu. Iya. Kemudian yang keempat, tetangga jauh. Tetangga jauh itu kalau tetangga dekat itu se-RT lah. Tetangga jauh se-RW lah kira-kira gitu. Kemudian yang kelima adalah teman sejawat. Panjenengan sak-ranting. Ranting mana seruni ini kan termasuk mana? Mana? Sari Mulyo, terus aku prajuritan atas, bawah dan lain sebagainya itu satu ranting. Hati-hati, jangan sampai benturan. Wasahibu bil janbi, teman sejawat diantaranya adalah teman satu jamaah sholat. Sekarang ini banyak sekali imam-imam itu hanya sampai pada imam masjid, belum sampai kepada imam jamaah masjid. Nek imam masjid datang imami, zikir, selesai pulang. Nggak pernah menyapa jamaah, nggak pernah salaman, nggak pernah tahu namanya. Itu namanya imam masjid. Nek imam jamaah masjid itu selesai bersapa-sapaan dulu. Nek perlu bapak-bapak, ibu-ibu ampun kondoriye niki wonten snack. Nah, jur ngobrol, selesai kemudian pulang dan lain sebagainya. Itu seperti di Jogokarian. Nek Jogokarian luar biasa. Contohnya di masjid ini kita belum. Ya. Seruni juga belum. Ya. Kemudian apa meneh Al-Mansur belum. Saya sama Al-Mansur ini. Tapi kalau subuh saya tidak pernah berjamaah karena saya salat subuhnya di musala. Nah, saya minta 2 menit boleh? Boleh. Semangat banget. Kalian jadi 2 menit. Kemudian wa yakhshawna rabbahum, orang yang selalu takut kepada Allah. Takut dalam artian yang sesungguhnya. Menghadap Allah, salat benar-benar menghadap Allah. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatihi zadatuhum iman. Dan ketika mendengarkan ayat Al-Qur'an dia bertambah iman. Mendengarkan kalimat Allah tergetar hatinya.
wa yakhshawna rabbahum wa yakhshawna su'al hisab, dan mereka sangat takut dengan nek nyong dihisab kaya ngopo, salate nyong entuk sepiro, sedekah nyong entuk sepiro, atine nyong ya Allah, semoga ya Allah. Terus kita takut terus, karena apa Bapak Ibu? Kalau kita belum bisa menghindarkan hasad, dengki, benci, sengit, sebel, mangkel, dendam, serik dengan tetangga, dengan orang lain, aduh, dimohon jangan meninggal dunia dulu, Bapak. Karena apa? Innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sungguh hasad ora seneng karo kae, yang sebel karo kae. Alah, kan bangun rumahnya paling-paling duit utang kae. Kan dodolan lu laris temen orangnya mah wes curiga serik terus, maka pahala kita dimakan oleh serik kita sebagaimana api makan kayu bakar. Ini hadis sahih Bapak. Api makan kayu bakar itu persis seperti orang beribadah tetapi masih hasad. Atadruna mal muflis, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Yaitu yaumal qiyamah bisolatin wa zakatin wa siyamin faqad syatama hada wa qadaba hada wa akala malahada. Yaitu orang yang di dunia melakukan sholat, puasa, zakat, sedekah, pengajian, tetapi sering mencaci maki orang lain, sering makan harta orang lain, sering mengalirkan darah milik orang lain dan lain sebagainya. Maka kemudian Allah menghitungnya, perbuatan sholatnya diambil dengan curangnya habis, siamnya diambil dengan ininya habis, akhirnya waqadha finnar, dan dia dilimpahkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ibu bapak yang saya hormati, saya kira demikian aja dulu. Saya nggak tegel malam. Jadi di samping saya udah capek. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pengajian yang pendek ini, ya, ini tadi kita pendek banget. Kita tadi mulainya jam 8:30 kan, lebih malah. Ya, 48 menit, padahal harusnya kalau saya di Masjid An-Nur 1 jam, di Masjid Al-Ittihad harusnya 1,5 jam. Iya, kolo-kolo kok. Iya. Ya, demikian ibu bapak yang saya hormati, saya mohon maaf apabila ada salah dan keliru. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmah barokah pada kita semuanya, memberikan rizki kepada kita dan rizki yang berkah, sehat walafiat, anak turun kita semoga ya Allah menjadi anak turun yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya kembalikan waktunya kepada pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.